Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang. Ini kita pelajaran pemrograman dasar ya. Ini sebetulnya teorinya itu kemarin udah saya kasih ya. Ya kan itu membuat desain user interface ya. Nah, jadi hari ini kita lebih kepada aplikasi, tapi karena kita baru pertemuan pertama, maka untuk hari ini kita lebih ke pengenalan dulu ya. Oke. Nah, baru 3 orang ya. Yang lain tahu nggak pada kemana ini? Oke deh. Mau persingkat waktu ya. Persingkat waktu di pagi hari ini saya akan mulai ya. Di sini kita materinya itu membuat aplikasi sederhana ya berbasis user interface. Jadi user interface itu apa? Yaitu antar muka ya. Jadi antar muka itu maksudnya kita akan bahas di sini lebih dalam lagi ya. Tujuan kita belajar perancangan interface ini supaya kita memahami struktur dasar ya dan konsep pemrograman berbasis objek ya, PBO ini ya pada Visual Basic, serta kita bisa membuat interface antar muka untuk program sederhana ya. Jadi program-program yang sederhana dulu di Visual Basic. Yang terakhir di sini kita supaya memahami penggunaan variabel dan konstanta dalam membuat program aplikasi ya. Program aplikasi pastinya di Visual Basic. Tuh ya. Jadi kan pada bahasa pemrograman komputer itu kan ada dua lah ya, ada dua jenis. Ada bahasa pemrograman tingkat tinggi dan tingkat rendah ya, high level language, serta low level language. Jadi di sini kalau penggolongannya itu berdasarkan dari tingkat kemudahannya ya, tingkat kemudahan dalam menggunakan, mempelajari, memahami bahasa pemrograman tersebut ya. Konsepnya itu sama ya. Jadi konsepnya itu sama, bahasa pemrograman itu khususnya kali ini kita belajar Visual Basic itu ya. Oke. Dan di sini ya, bahasa pemrograman Visual Basic itu apa? Yaitu kan Visual Basic itu adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk pemrograman sekuensial ya, sequential program. Jadi objek tunggal. Jadi objeknya ini bisa kita buat dalam bentuk yang berbasis objek ya, yang berbasis objek. Lalu selain itu, tujuan dari pemrograman berbasis objek itu untuk mempermudah pengembangan program ya, dengan mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Kita langsung aja, kalau di sini saya akan tampilannya ya, tampilan dari Visual Basic ini. Nah, ini tampilan Visual Basic yang saya mendownloadnya yang 2010. Dia apa ya, kalau Visual Basic itu kan jadi kompatibel sekali dengan Windows. Apalagi di sini yang Visual Basic-nya lebih di mungkin ini sudah diakuisisi oleh Microsoft, dan mungkin saat itu juga sudah bagian dari Microsoft, tapi di sini lebih lebih jelas lagi di sini. Kalau
Visual Basic itu bagian daripada Microsoft. Tapi kalau kita download Microsoft yang Office itu tidak ada, ya, tidak satu paket. Kenapa? Karena kan kalau Microsoft Office itu dikhususkan untuk pekerjaan kantor, ya, kayak mengetik, membuat perhitungan di Excel dan sebagainya. Kalau ini kan untuk pemrograman, ya. Nah, kalau di sini ini tampilannya sudah kelihatan belum, Hidayat? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya. Oke. Ini yang sudah saya install, ya. Ini tampilannya yang sudah saya install dan sudah masuk ke apa namanya? Bagian open project, bagian awal projectnya. Jadi ketika saat dibuka itu, ya, itu ada pilihan new project, ya. Nah, ini ada bagian new project. Di sini ada 5 pilihan. Tentunya yang awal kita akan gunakan itu, jadi di sini ada window from application, ada WPF ya maksudnya, ada console, class library, dan WPF browser application. Ini karena kita di laptop dan kebutuhannya itu masih sifatnya tidak terlalu kapasitas yang besar dan tidak membutuhkan koneksi internet lah, ya. Di sini yang standar itu yang atas, ya, from application. Kita klik. Kalau yang atasnya pilihannya default aja, ya. Default, lalu pilih OK. Ini ada name-nya juga, boleh diisi. Karena di sini baru, maka saya kasih di sini latihan 1. Window application latihan. Oke. Nah, ini tampilannya, ya, tampilan interface-nya dari Microsoft Visual Basic. Jadi di situ ada standar, di situ ada menu yang bagian atas, ya. Yang bagian atas itu ada menu, lalu ada toolbox, ada properties, ada solution explorer. Ini kalau misalnya masih kelihatan kan tampilannya, tampilan Visual Basic, ya? Masih, Pak. Oke. Ini kalau di tampilan Bapak ini kan ketutup sama ini, galeri di Zoom, ya. Ini yang atas, ya. Yang atas itu menu, ya, ada toolbox. Toolboxnya itu lumayan banyak, ya. Tuh, ya, ada pointer, ada button, ada checkbox, ya. Macam-macam di situ di toolbox. Ada solution explorer. Solution explorer itu kalau kita udah buat project, berbagai macam project, kita bisa simpan di situ. Atau formnya ingin diubah, namanya itu di situ, ya. Lalu di situ ada properties, ya. Properties itu ada di bagian paling bawah, ya. Ada di bagian paling bawah. Di situ untuk menentukan setting, ya, settingan sebuah objek. Selain itu juga dia bisa menentukan cara kerja objek saat saat program dijalankan, untuk settingan warna, settingan huruf, ya, dan sebagainya di situ di properties. Kalau di Solution Explorer itu pada prinsipnya ada 3 icon, ya. Ada view code, ada view object, ada toggle folder, ya. Kalau view code itu ada, yaitu untuk menampilkan jendela editor program. Ada view object, itu tampilan untuk menampilkan bentuk form, ya, untuk formulir, serta toggle folder itu untuk menampilkan folder penyimpanan file, ya. Nah, kalau kita pelajari satu-satu,
Ini pada prinsipnya kan kalau sebelumnya itu kita belajar Turbo Pascal ya. Turbo Pascal itu tampilannya hanya berupa teks, betul nggak? Nah, kalau di sini kita bisa menampilkan sebuah gambar ya. Apa namanya? Dan tentunya saya contohnya begini, kalau kita membuat kalkulator, membuat apa namanya? database misalkan database rumah sakit, supaya bisa jalan ya. Kan awal lagi itu kita akan membuat desainnya dulu, buat desain tampilan awal itu. Ini membuat kalkulator ada angka 1, 2, 3, sampai 9, sampai 0, ada tanda plus, tanda min, dan sebagainya lah. Macam-macam ya, itu ya, macam-macam apa namanya, menu yang ada di kalkulator. Itu selain kita membuat desainnya, juga kita harus menampilkan skripnya ya. Kita harus menjalankan skripnya, dan skrip itu kita buat, kita ketik. Itu kenapa kita kan sering gunakannya kalau di laptop itu ada apa namanya, ada menu kalkulator, kita bisa macam-macam menghitung. Kita bisa menggunakan untuk perkalian, pembagian, dan sebagainya dengan apa namanya, dengan rumus dan ilmu yang sama kalau kita gunakan kalkulator yang lain. Kalkulator itu yang manual, yang bisa dibawa kemana-mana, itu sama. Soalnya dia menggunakan rumus yang udah masukkan, itu juga menggunakan bahasa script. Jadi kita kalau misalnya sering gunakan kalkulator di komputer, di laptop kita, biasanya kan udah aja kita gunakan, kita nikmati. Kita belum tahu proses pembuatannya, serumit apa kita nggak tahu ya. Dan untuk pembuatan desain, memang desainnya itu ya menurut saya itu tidak terlalu rumit. Malah yang rumitnya itu ketika sudah memberikan script ya. Dimana kalau script yang waktu itu kan kita pernah belajar Turbo Pascal ya. Nah, kalau satu script aja ya, salah satu tanda baca aja ada yang salah, itu pastinya dia tidak akan berfungsi. Bahasa lainnya, kalau di bahasa pemrogramannya, programnya nggak jalan ya. Kalau di bahasa biasanya, kalau di yang udah paham di programming ya, di pemrograman, salah tanda baca nih, salah titik koma, salah huruf, jadi program saya nggak jalan, Pak. Nah, sama juga kalau di Visual Basic seperti itu. Tapi yang jadi perbedaannya, dia menggunakan script, lalu menggunakan tampilan user interface, dan yang sudah pasti kode pemrograman itu berbeda ya. Emang kalau dilihat dari tingkat kesulitannya itu kan, kalau menurut saya Visual Basic tidak terlalu sulit kan. Tadi kembali lagi ada dua bahasa pemrograman tingkat sulit dan tingkat mudah ya, bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah. Nah, kalau waktu itu yang awal, kenapa saya kasih awal itu Pascal, karena itu kita belajar dimanapun, kalau belajar itu biasanya kalau yang Pascal itu dikasihnya di awal ya, soalnya dia salah satu bagian bahasa pemrograman yang tingkat rendah ya, tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit lah. Setelah itu baru belajar Visual Basic biasanya. Nanti tingkatannya kalau sudah Visual Basic udah ini lagi, nanti ada apa namanya, ada Python, ada MyAdmin, ada MySQL, ada C++, ada bahasa C, banyak sekali. Nah, kalau di Visual Basic itu sebetulnya ada Java ya juga ya masuk. Di sini apa namanya, visual bahasa pemrograman visualnya itu bersifat event driver ya, maksudnya programnya itu bekerja berdasarkan event yang terjadi ya. Ketika suatu objek
misalkan tombol ditekan, option dipilih dan sebagainya. Jadi di sini bisa dipastikan kalau misalkan tombol ditekan itu dia akan berjalan programnya. Ya, kayak contohnya itulah apa namanya, kalkulator lah yang paling cukup banyak. Kalau kalian browsing di internet, belajar program sederhana Visual Basic, maka ya bisa itu yang sering muncul itu membuat kalkulator, ya, desain kalkulator. Selain itu apa namanya, di Visual Basic itu ada yang disebut dengan tipe data, ya, tipe data pada Visual Basic. Kalau untuk tipe data itu diapit oleh tanda batas, ya, atau tanda pembatas maksudnya. Tanda pembatas itu bisa ada pagar, ya, ada pokoknya macam-macam ya di situ ya. Ada tanda pagar, tanda kutip ada tanda kutip 1, yang ada juga yang 2, ya, koma, titik, terus ada underscore. Selain itu konstanta ya di situ ya. Konstanta itu adalah, ya, itu nilai variabel yang datanya bersifat tetap, tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Apa sih itu contohnya? Misalkan tanggal lahir itu kan nggak bisa diubah, ya. Serta misalkan tahun masuk SMK 67, tahun lulus SMK 67, ya, itu nggak bisa diubah datanya, bersifat tetap, ya. Itu konstanta. Selain itu juga ciri-ciri dari apa namanya, Microsoft Visual Basic. Microsoft Visual Basic itu diawali dengan public class, ya. Apa namanya, script pada Visual Basic itu diawali dengan public class. Public class form, misalkan kalau yang awal itu kita belum mengubah, itu namanya form 1. Form itu maksudnya formulir, ya. Form 1, lalu selanjutnya sampai bawah itu ciri-cirinya dia memiliki apa namanya, dia memiliki objek di situ, ya. Jadi contoh objeknya jadi begini, kita nih atas nih standar kayak apa ya, kayak Microsoft Word lah ini ya. Kayak Microsoft Word, ada file, ada edit, ada view, ada project, ada debug. Nah, nanti bermain debug nih, debugging itu kalau kita sudah berjalan programnya, ya. Di sini kita coba ke toolbox, kita pengenalan dulu di sini ya, di toolbox. Di sini ada pointer tuh udah jelas ya, sama ya, standar. Ada button, ada checkbox itu. Jadi kalau misalnya kalian pernah apa namanya, kalian sering ulangan di Google Form. Nah, kan bisa ada pilihan tuh yang checklist, apa yang checkbox, ya. Ini sebetulnya ya, ini kan ada kaitannya dengan ini, ya, di Google Form. Pembuatannya kan kita nggak tahu itu pakai apa. Biasanya kan yang kita tahu itu, oh, dia bikinnya di Windows, di Google Form. Nah, Google Form-nya itu buatnya pakai apa, ya, aplikasinya ya ini, ya, Google Form. Ada juga kan apa namanya, kalau misalkan laptop kalian utamanya saat
saat bekerja itu kebanyakan aplikasi misalnya di tabnya itu banyak banget, ntar pas lagi saking banyaknya, saking apa namanya, mengalami deadlock itu jadi eh, ibaratnya kalau di komputer itu di dalamnya di sistemnya itu saling apa ya, bertabrakan untuk, jadi kalau misalkan sistemnya itu banyak apa namanya, terlalu banyak aplikasi yang dibuka, dia akan mengalami apa namanya, not responding lah, kalau yang sering memang muncul tuh. Jadi ketika sudah banyak aplikasi muncul tampilan not responding sampai keluar kolom, apa namanya, kolom kecil. Nah itu kan bikinnya sudah pasti di sini juga tuh ya. Banyak sekali, misalkan menginstal aplikasi, menginstal Photoshop misalnya, terus keluar tampilan error apa sekian apa namanya, macam-macam itu bahasanya. Untuk tampilan kolom kecil ada tanda silang di atas, kita pilih silang. Nah itu ya, bikinnya pakai apa ya, salah satu pakai ini ya. Kalender yang paling mudah itu juga, kalender di Windows bikinnya pakai apa sih? Nah, di sini ada tampilannya, ada apa namanya, ada menunya untuk membuat ya, macam-macam di sini ya. Di apa namanya, di Visual Basic khususnya di sini kalau saya itu menggunakan Visual Basic 2010 Express yang saya download ya. Ini untuk administrator ada dua settingan ya, tadinya itu ada eh, basic ya, terus ada yang expert. Tadi yang pilihan itu karena kita awal, yaitu pilihannya basic. Nah ini langsung aja, ini tampilan Windows kalau misalnya kita ingin ini, saya coba buat ini ya, buat apa namanya, tampilan kalkulator sederhana. Ini baru tampilannya aja ya, nanti kalau ingin kita apa namanya, eh, perdalam lagi di scriptnya itu sangat bisa ya. Yang pertama misalkan di atas ini, masih responding. Nah ini tampilan ya, tadi saya klik 2 kali, ini tampilan scriptnya ya. Jadi di atas public class from 1 ini sudah apa namanya, sudah otomatis pasti ada. Kenapa? Karena dia sudah kita sudah ada, dia kan berbasis objek, sudah ada objeknya. Ini tampilan ininya. Kita kembali lagi ke tampilan desainnya ya. Tampilan desainnya. Ini kan button 1. Misalnya saya ingin mengubahnya di mana? Di sini ada di bagian kanan bawah itu ada properties. Nah, di situ teksnya pilih yang teks ya. Di situ masih tulisannya button 1. Kita klik di situ. Misalkan di sini saya ingin kalkulator itu biasanya saya coba cari yang referensinya, kalau macam-macam sih beda-beda ya. Tampilan kalkulator kita buat yang sederhana, misalkan di atas itu yang standar ya. Nah ini buttonnya saya ubah jadi kan itu ya tuh.
Ini bisa kita copy paste dengan catatan kita nanti scriptnya itu apa namanya beda, dan scriptnya ini harus beda, dan juga itu di sini yang nextnya juga beda ya. Langsung ke sini. Kita samain ukurannya nih. Ya, jadi buat desain itu sederhana ya. Jadi kita ibaratnya di sini sama seperti membuat desain di apa namanya di aplikasi desain di Photoshop kayak Corel Draw ya. Tapi di sini untuk pemrograman, jadi ada skripnya yang harus dijalankan. Ini tampilannya ini agak kurang rapi, kita geser. Ini bisa kita copy paste. Ini cara cepat. Ini kita belum masuk ke ininya ya, ke apa namanya, ke scriptnya. Nah di sini nanti kita coba itu bagian atas operasi perhitungan, misalkan di sini plus min ya. standar sekali ya, kita bagi ini kan apa namanya, selanjutnya ya. Oke, di sini ada yang mau bertanya nggak? Suara saya masih terdengar? Gimana, ada yang mau bertanya? Udah jelas. Oke, jelas ya. Ada. Kita lanjutkan 4, 5 sampai seterusnya di situ ya. Untuk kalau misalkan kurang rapi ya nanti bisa kita lagi di situ ya. Di sini di bawahnya. Sini 0.
Send sini. Ya, sudah apa namanya, untuk dasar pembuatannya sini sudah lumayan ya. Udah lumayan untuk pembuatan desain user interface untuk program sederhana membuat kalkulator ya, menggunakan Visual Basic. Nah, di sini yang harus kita perhatikan tentunya yaitu di bagian mana yang akan kita bekerja ya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kan ini masih bisa dibilang setengahnya juga belum ada ya. Setengahnya juga belum ada kalau untuk tampilan ini kan. Kalau perhitungannya itu masalahnya kan di sini yang kalkulator itu dia harus ngeling. Kalau udah jalan programnya, kita klik 5 kali 5 berapa hasilnya, 25, maka harus muncul 25. Nah, itu yang apa namanya, yang harus sesuai dengan hasilnya. Skripnya itu yang yang inilah yang cukup lama pembuatannya. Kalau misalkan banyak apa namanya, banyak komponen di situ. Di sini kan ada pembagian, perkalian, dan perhitungan yang lain juga ada persen ya. Nah, itu yang apa namanya, yang harus detail lah. Jadi kalau misalkan ada salah satu tanda baca yang salah, titik koma, titik, itu nggak ada ya, otomatis nggak jalan programnya. Makanya kalau misalkan kita buat program itu kita punya skripnya, kita bisa download di internet, bisa nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita coba kok nggak bisa, nggak jalan nih, kenapa ya? Kenapa? Karena misalkan bisa aja yang kita download skripnya itu versinya Visual Basic sekian, yang kita gunakan tuh Visual Basic yang sekian, satu. Lalu yang keduanya di spasi ya, di spasi itu mempengaruhi. Pokoknya itu ya. Nah, kita balik lagi sini. Kalau sudah, karena sifatnya ini belum apa namanya, belum belum jadi semua ya. Di sini kita pilihnya save as. Save as-nya ini formatnya ini. Save from 1 VB as ya. Kita bisa klik itu ini supaya kita bisa menentukan lokasi penyimpanannya, pilihannya save as ya. Namanya di sini ide, udah klik save itu ya. Tampilannya ini kalau yang sudah didebug atau bahasa lain programnya ini tuh sudah apa namanya, sudah dijalankan, kita klik dia nggak akan bisa berfungsi karena belum dibuat scriptnya ya. Di sini yang sudah didebug itu, kalau di sini pilihannya start debugging bisa ya, ataupun kita juga bisa menggunakan kalau di sini ada tampilan tanda panah langsung, ataupun di sini ada di menu debug, lalu pilih start debugging ya, tulisannya debug, saya debug ya, debug start debugging. Nah, dia akan muncul tampilan baru nah, kayak gini. Nah, kalau kalian udah pernah belajar Flash, belajar Animate, itu kan kalau programnya udah jalan ketiknya Ctrl Enter. Kalau di sini ketiknya itu debug ya, run debugging, supaya programnya itu jalan. Itu beda ya. Oke, saya rasa
cukup ya untuk pertemuan hari ini, yang singkat, padat dan jelas. Saya harap bisa dipahami dengan maksimal ya. Setelah ini programnya akan saya kasih ya di link. Nah, nanti kalian bisa download, tidak besar kapasitasnya. Jadi ini sengaja saya permudah. Oke. Saya akhiri, tapi sebelum berakhir saya akan absen. Absennya dari screenshot, silakan dinyalakan videonya ya, supaya lebih jelas. Oke, terima kasih Alifah, Arya Fadila. Ayo yang lain, waktunya tinggal 3 menit lagi nih. Oke, Adinda sudah. Mau dimatiin lagi Adinda. Oke, Rizal. Oke. Siap ya. Oke, ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Nanti kita lanjut lagi di grup ya, untuk untuk linknya dan untuk materi hari ini ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, boleh boleh live.